Halo, saya Yuki Gunawan dan di samping saya ini ada satu mobil. Kalau di daerah perkotaan itu lebih banyak dipakai ke mall daripada off-road. Yap, ini adalah Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2015. Yap, benar. Karakteristik pembeli mobil ini kalau di daerah perkotaan itu lebih seneng pakai mobil ini ke mall daripada ke off-road. Karena sayang banget kalau dipakein off-road. Dan mobil ini bisa memenuhi banyak kebutuhan keluarga di perkotaan. Karena pertama, ground clearance-nya tinggi. Kedua, dia 3-seater. Jadi kalau misalnya dia mau bawa keluarganya, mobil ini bisa banget diandalkan. Nah, kita coba lihat tampilan utama dari mobil ini ya. Untuk tampilan utama, kita bahas dari kap mesin dulu. Di bagian kap mesin dia ada penambahan dual washer, jadi nanti dia bisa keluarin air untuk bersihin si kaca. Nah, kalau untuk headlamp, di bagian headlamp lampu utamanya dia menggunakan HID di sini guys. Terus untuk lampu sein dan lampu jauhnya dia menggunakan halogen. Di fog lampnya dia juga masih menggunakan halogen di sini. Di bagian grill, nah grillnya itu dia sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, dia ada refreshment sedikit untuk bagian grill. Grillnya itu ada 2 buah di bagian depan dengan logo si Mitsubishi di bagian tengahnya. Kalau di bagian bawah dari headlamp, ini ada satu spot. Nah, ini sebenarnya itu headlamp washer guys. Jadi nanti kita bisa keluarin headlamp washernya itu dari si tuas yang ada di dalam. Biasanya headlamp washer ini kepake banget ketika off-road. Jadi misalnya pas off-road itu tanahnya sampai ke headlamp. Nah, kegunaan dari headlamp washernya itu untuk membersihkan si headlamp tadi yang kotor. Untuk di bagian bawah, di bagian front lipsnya itu dia menggunakan warna silver di sini. Di bagian fog lampnya itu dia menggunakan housing antara warna hitam dengan kombinasi di luarnya berwarna silver. Sekarang kita bergeser ke bagian samping. Nah, di bagian samping dia ada satu emblem bertulisan VGT High Power. Sebelumnya itu dia masih menggunakan mesin dengan kode DID. Mitsubishi mengklaim kalau mesin VGT ini lebih efisien terhadap bahan bakar dan untuk tarikannya itu lebih maksimal lagi dibandingkan dengan DID. Nah, kalau kita mundur sedikit untuk kelengkapannya, itu untuk spion dia sudah berwarna chrome di sini, lengkap dengan lampu sein di sini. Di atas banget dia ada roof rack, di bawahnya ada door visor. Pilar B-nya sudah di blackout dan di bagian handle-nya itu dia berwarna chrome di sini guys. Terus yang namanya Mitsubishi Pajero mobil gede pasti ada penambahan footstep di bagian bawahnya. Di bagian velgnya itu di sini dia single tone berwarna silver metallic dan untuk profile ban sendiri dari Mitsubishi ini dia di 265/65 R17. Dan untuk merek ban dia menggunakan Bridgestone Dueler. Ketika kita buka pintunya, di bagian door trim itu dia warnanya kombinasi antara warna hitam dan warna krem di sini. Untuk bahannya dia menggunakan bahan hard plastik dan di bawahnya itu dia menggunakan bahan kulit. Dan di tengah-tengahnya itu dia memberikan sentuhan wooden panel. Untuk power window itu yang auto itu hanya di sisi supir dan yang lainnya belum otomatis. Di bagian interior dia kombinasi antara warna hitam dan warna krem di sini. Dan untuk jok sendiri, joknya itu semuanya berwarna hitam dan terdapat 3 baris di sini. Untuk pengaturan recliningnya itu masih manual dan slidingnya juga masih manual. Di bagian depan saya terdapat satu buah MID. Nah, MID ini nanti akan menampilkan info seperti tanggal, jam, dan suhu yang ada di outdoor. Di bawahnya itu ada head unit yang sudah touchscreen. Jadi nanti kita mau cari channel atau turunin volume kita bisa dari si head unit. Di bawahnya itu untuk pengaturan AC. Pengaturan AC-nya masih manual. Di bagian kirinya itu untuk pengaturan semburan dari si AC sendiri. Di bagian bawah juga terdapat tempat penyimpanan terbuka. Di bagian bawah ini terdapat soket lighter dengan tegangan 12 volt. Di sebelah kirinya itu ada satu tombol. Nah, tombol ini buat hidupin double blower untuk bangku di baris kedua. Di sebelah kanannya juga ada tombol, tapi itu tombol untuk sensor parkir. Nah, di bagian bawah ini juga dia terdapat tempat penyimpanan tertutup untuk naruh koin atau apa itu. Dan untuk transmisi dia menggunakan automatic triptonic di sini. Dan untuk handbrake dia masih manual guys. Dan di sebelah kiri dari si handbrake itu ada 2 buah cup holder. Dan di sini juga ada sandaran tangan. Sandaran tangan ini dia menggunakan bahan kulit sama dengan dari joknya itu. Dan kalau kita buka, dia tempat penyimpanan juga di bagian bawahnya.
Di bagian setir menggunakan bahan kulit di sini, dan di bagian kiri itu dia ada audio steering switch di sini. Dan karena dia menggunakan transmisi Triptonic, di sini juga terdapat shift untuk Triptonic. Jadi untuk nambahin gigi atau turunin gigi itu kita bisa atur dari shift ini. Di bagian atap, nah atapnya itu di sini dia berwarna krem di sini, ada 2 buah sun visor. Sun visor masing-masing juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Ada 2 buah lampu baca di sini, dan di samping lampu baca itu ada 1 tombol. Nah, tombol ini buat akses si sunroof. Kelebihan dari Dakar dibandingkan Exit ya, Dakar sudah ada sunroof. Itu yang bikin kebanyakan konsumen memilih varian Dakar ini. Ini adalah posisi duduk di bangku baris kedua. Di bangku baris kedua ini dia space-nya lumayan, bisa untuk bertiga. Dan di depan saya itu ada 2 buah seatbelt pocket di sini. Di bagian kiri saya dia ada sandaran tangan lengkap dengan 2 buah cup holder di sini. Untuk bagian atas dia ada sebuah hand grip lengkap dengan hanger di sini, dan dia ada lampu baca di sini. Terus untuk akses ke bangku baris ketiga, di sini ada 1 tombol. Jadi kita tinggal tarik tombolnya, dia akan otomatis melipat ke bagian atas, dan kita tinggal masuk ke bangku baris ketiganya. Nah, ini adalah bagian belakang dari Pajero Sport Dakar 2015. Di atasnya itu dia ada penambahan spoiler. Nah, spoilernya itu kalau misalnya dilihat dari samping itu mobil ini kelihatan lebih gagah. Dan dia ada penambahan rear defogger juga. Rear defogger itu kegunaannya itu untuk misalnya kalau pas hujan, itu kaca bagian belakang kan sering berembun. Nah, si rear defogger itu nanti akan mengeluarkan panas untuk menghilangkan si embun tadi. Ada rear wiper, ada stop lamp, ada emblem bertulisan Pajero Sport dan emblem bertulisan Dakar. Dan di bagian belakang ini dia ada bumper. Bumpernya itu dia udah dicat warna hitam. Dan di bagian bumper sendiri dia ada 4 buah sensor parkir. Di bawah sensornya itu ada mica reflektor, dan untuk ban serep itu dia penaruhannya itu ada di bawah. Nah, Pajero 2015 ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Kamera mundur ini akan terhubung ke head unit. Sekarang kita coba lihat kapasitas bagasi untuk mobil ini. Kapasitas bagasi dari mobil ini sebenarnya sempit karena baris ketiganya itu tegak. Tapi kalau misalnya baris ketiganya kita rebahin ke depan, kita akan mendapatkan space yang lumayan luas. Dan di bawah ini dia ada tempat penyimpanan tertutup untuk toolkitnya. Untuk kapasitas mesin dari Pajero 2015 ini itu di 2500 cc dan 4 silinder. Tenaga yang dihasilkan itu di 178 horsepower dan torsinya itu di 350 Nm. Nah, kalau mobil ini diisi full tank itu berapa liter? Diisi full tank itu di 70 liter, dan kalau misalnya kita menggunakan Pertamina Dex yang per liternya itu 17.400 di daerah Tangerang, akan ketemu di angka 1.218.000 kalau kita isi full tank untuk mobil ini. Nah, sekian review untuk Pajero Dakar 2015 ini. Terima kasih sudah menonton di channel ini.